konsumsi juga sesuatu yang mungkin ya bisa setidaknya meningkatkan imunitas saya. Karena siapa tahu ya, Anda tahu sendiri baca di media sekarang sekitar 300-400 dokter yang sudah meninggal, dokter spesialis semua. Dan beberapa di antaranya adalah guru-guru saya, sahabat saya, dan teman-teman saya, senior saya. Ada beberapa. 3 hari yang lalu guru saya wafat juga karena COVID. Ya, beliau adalah seorang guru besar. Kenapa kira-kira begini? Kenapa banyak tenaga kesehatan? Ya karena sudah tahu tenaga kesehatan kerjanya di rumah sakit dan di situ adalah pusatnya. Dan kita tidak mengurangi. Gimana? Tak ada larangan. Gimana caranya bilang tenaga kesehatan tidak usah ke rumah sakit? Ya kasihan pasien-pasien yang masuk dalam COVID. Ya. Dan untuk itulah waktu itu saya kemudian hubungi salah seorang teman saya. Dulu sama-sama waktu saya masih dokter umum. Ya. Saya tanya. Saya sempat curhat juga bahwa kondisi begini saya agak gatal-gatal juga. Kemudian dia tawarkan, dokter kayaknya butuh suplemen begini-begini. Untuk apa itu? Apa gunanya? Ya, untuk apa? Apa kira-kira gunanya? Gunanya untuk ini. Sebagai seorang dokter dan semua ini berlaku untuk semua dokter, dokter tidak akan gampang percaya dengan sesuatu. Tidak akan gampang percaya dengan sesuatu. Itu harus digaris bawahi. Dia akan percaya kalau ada bukti Anda berikan. Kalau ada jurnal di luar negeri atau apapun misalnya sudah dilakukan penelitian, baru dia akan percaya. Kalau misalnya tidak ada jurnal seperti itu, dia akan anggap remeh. Buat apa? Tidak ada gunanya. Seperti itu. Tapi waktu itu saya sudah, daripada tidak ada, saya pesan untuk sehari-hari. 1 bulan kemudian ada pasien saya, dia tidak mau. Saya diagnosa dari hasil CT scan-nya itu, CT scan perutnya, itu ada tumor ginjal karsinoma yang dan dicurigai ganas. Hasil CT scan-nya masih ada sekarang. Saya sarankan kemudian untuk diangkat ginjalnya ini. Saya bilang ini tidak ada jalan lain, ini harus diangkat. Nah, kemudian dia berangkat ke Makassar, saya rujukan. Berdasarkan surat rujukan saya, itu dibawa ke Makassar untuk ketemu. Saya bilang ketemu sama dokter ini. Sampai di rumah sakit yang saya tuju, dia menelpon, "Dok, saya sudah ketemu dengan dokter rujuk dan sudah rencana untuk diangkat. Cuma tempat lagi penuh karena sebagian tempat dipakai untuk pasien COVID." Jadi saya bilang, "Kapan?" "Mungkin dok minggu depan." Nah, setelah itu dia negosiasi. "Sebenarnya ibunya agak takut dok, bisa nggak kira-kira tidak usah diangkat?" Saya bilang itu adalah prosedur tetap protap dimanapun mau dibawa di seluruh dunia. Pasti akan dilanjutkan seperti itu. Prosedur tetap itu. Begitu ya? Iya. Kalau untuk sementara ini dok, menunggu tempat supaya tidak berkembang ini penyakitnya, bisa tidak dia konsumsi obat-obat? Buat apa ya? Saya hubungi temannya tadi, Pak Rahman. Coba telepon pasien ini, kayaknya dia jangan sampai itu suplemen dia butuh, mungkin suplemen. Akhirnya dia minum. Dan setelah dia minum, kemudian saya kurang tahu kenapa tempat penuh. Akhirnya dia pulang kampung lagi ke Sidra. Tidak jadi operasi waktu itu. Ya sudah, itu saya yang dia minum. Bergulir waktu beberapa sekitar 4 bulan, suaminya menelpon. Waktu itu pas gempa di Mamuju, saya lagi sibuk tangani pasien waktu itu. Suaminya menelpon, "Dok, saya bisa bicara." "Siapa ini?" "Saya." "Oh iya, ibu gimana? Sudah selesai diangkat ginjalnya?" "Belum. Cuma ini saya mau." "Loh, kenapa tidak diangkat? Itu kan ganas Pak, nanti permasalahannya akan lebih besar lagi." "Justru saya mau konsultasi dok. Ini hasil USG terbaru. Dok, ini tidak ada, sudah tumornya hilang." Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Tidak mungkin. Ketemu saya. "Dok, saya WA-kan saja hasil ininya." "Dokter siapa yang USG itu?" Saya kan tidak. Saking seperti saya katakan tadi, kita tidak gampang percaya dengan sesuatu. Kalau cuma cerita saya "Dokter siapa yang sampaikan begitu?" "Siapa yang komputer?" "Dokter ini dok." "Silakan, senior saya ini, kakak kelas saya." Oh iya. Kemudian USG komputer ulang lagi, hasilnya keluar sama lagi, negatif, sudah tidak ada. Bandingkan dengan hasil USG sebelumnya. USG sebelumnya ada, CT scan sebelumnya ada, dan kemudian terakhir ini tidak ada. Saya tidak langsung percaya hal yang seperti ini.
tunggu, saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya di sekitar berapa kilo ya, 1-2 jam lah perjalanan. Ini pasien saya bilang hilang ini. Bagaimana caranya bisa hilang? Ini harusnya diangkat. Dan saya sampai saat ini masih pantau beliau ya, beliau sehat segar, tidak ada keluhan, jalan-jalan ke sana kemari tidak ada keluhan, seperti orang normal. Dan kalau tidak salah, bulan lalu dia udah banyak sekali. Saya kurang tahu juga. Dia cuma tanyakan, dok bagaimana? Saya bilang ya sudahlah, kalau memang seperti itu saya tetap pantau ibu mau minum suplemennya ini silahkan ya. Itu adalah salah satu, makanya saya tertarik sebenarnya bukan untuk apa-apa. Saya penasaran sebenarnya apa kandungannya, kenapa bisa, saat apa yang terbukti bisa membuat hal seperti ini terjadi. Nah, ini stem cell. Tadi sudah sempat disinggung kenapa stem cell. Jadi supaya kita tidak terjebak, ya jangan sampai terjebakkan bahwa ini adalah stem cell, hati-hati, salah ya. Stem cell itu adalah sel. Stem cell itu adalah sel, itu adalah benda hidup, ya itu hidup dan tidak mungkin dimasukkan dalam saset, tidak mungkin. Itu adalah sel. Stem cell itu sel, dan kemudian ada namanya pluripotent. Stem cell yang paling bagus itu adalah stem cell yang bisa diambil dari sel-sel, namanya blastopis. Itu pada saat proses pembuahan baru sekitar umur 3-5 hari, ya 3-5 hari. Jadi kalau misalnya ovum dan sperma ketemu, umur 3-5 hari itu adalah stem cell yang paling bagus. Ya, itu adalah kalau kita bicara stem cell. Nah, kenapa ada stem cell disebut di sini? Ya, nanti akan saya jelaskan. Jadi supaya kita tidak terjebak, artinya bahwa sekarang ini milenial Pak, ya orang-orang pintar banyak. Ya, orang-orang pintar banyak. Jangan sampai Anda mengeluarkan sesuatu kemudian Anda dibantah, tidak mungkin. Ini stem cell begini. Anda langsung down. Ya, dalam marketing namanya product knowledge itu paling penting. Ya, kita harus tahu apa yang kita bawakan, apa yang kita punya. Jangan sampai kita tidak tahu, jangan sampai kita salah omong, nah sudah kredibilitas kita jatuh di depan orang. Ya, kita jadi tidak dipercaya jadinya. Nah, itu mungkin ya. Oke, next. Nah, di dalam tubuh kita setiap hari itu ada kita kena apa sih namanya? Sinar ultraviolet, kita minum mungkin makanan-makanan yang berpengawet, dan kemudian kita ada yang merokok, teman-teman ada yang merokok karena polusi udara, ya. Itu semuanya bersifat radikal bebas. Radikal bebas itu mengurai, ya, menyebabkan kerusakan, dan yang paling berbahaya dalam menyebabkan kerusakan pada DNA. DNA itu ada dalam sel-sel kita, dan itulah kerusakan DNA itu sangat berpengaruh, bisa tumbuh misalnya tumor, kanker setiap hari. Kita ini adalah setiap manusia setiap hari itu puluhan ribu sel-selnya yang mati sebenarnya. Puluhan ribu sel-selnya yang mati. Dan kemudian akan digantikan dengan sel yang sehat jika konsumsi makanannya bagus, istirahatnya cukup, tidak stres. Dia berada di lingkungan yang sehat. Bagaimana caranya supaya lingkungan kita sehat? Bagaimana cuma supaya sel-sel yang terbentuk itu menjadi jauh lebih sehat? Nah, nanti kita jelaskan, ya. Jadi setiap hari kita harus jelaskan ke masyarakat bahwa ya memang setiap hari itu ada radikal bebas. Apalagi yang merokok, ya hati-hati, radikal bebas, free radikal. Efek-efek penuaan mulai umur 30-40 itu sudah mulai terjadi, ya. Belum lagi namanya penyakit metabolisme, DM, gula, ya, osteoartritis, ya, rheumatoid arthritis. Itu namanya penyakit yang memang bagi laki-laki ada prostat namanya. Itu namanya penyakit yang memang tidak bisa dicegah, ya. Itu namanya kalau kita bilang ya sunatullah, memang mengarah ke sana. Yang bisa kita lakukan adalah memperlambat efek penuaan, memperlambat efek kematian sel, ya, supaya kita dapat sel-sel yang lebih sehat. Oke, next. Nah ini dia penyakit jantung. Ini karena radikal bebas, ya. Ini karena sumbatan dari pembuluh darah yang mensuplai darah ke jantung, ya. Penyakit jantung koroner, sakit di darah sebelah kiri. Ini yang paling menyebabkan kematian jantung, kematian seseorang di Indonesia ini paling sering akibat penyumbatan di sini. Itu ada namanya flak yang warna kuning, itu mulai terbentuk. Anda makan coto, kolesterolnya tinggi, ya, palu basah, itu yang kita makan itu akan menumpuk menjadi deposit, mempersempit saluran darah, aliran darah. Jadinya apa?
hipertensi. Hipertensi, kolesterol meningkat, menyebabkan bisa timbulnya penyumbatan pada pembuluh darah di jantung. Next. Nah ini dia, hipertensi. Apa saja yang disebabkan adalah satu, itu bisa ke ginjal, gagal ginjal, ginjalnya rusak, bisa stroke, ya, ke mata, kerusakan pada mata, gangguan penglihatan, penyumbatan di seluruh pembuluh darah di tubuh. Ini akibat dari hipertensi. Kenapa saya jelaskan hipertensi? Karena ada penelitian yang menunjukkan, penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa ada kandungan zat di dalam obat ini yang sama fungsinya, bukan sama fungsinya, yang berfungsi untuk menurunkan efek-efek dari tekanan darah itu. Penelitian ya, penelitian. Jadi saya tidak berani menceritakan sesuatu yang bukan berdasarkan penelitian. Ya, kodrat saya selalu begitu. Ya. Apa yang memang sudah terbukti itu yang saya bisa ceritakan. Oke, next. Nah ini dia. Salah satu kandungan dari subaras ini adalah salmon ovarin peptide. Salmon ovarin peptide itu adalah pembungkus dari telur ikan salmon. Pembungkus dari telur. Ini obat apa? Ini kebiasaan raja-raja dulu ya, raja-raja di Cina. Siapa aja semua literaturnya, Cina, Jepang. Itu memang dia gemar memakan telur-telur ikan. Ya, ternyata memang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kalau kita sekarang di luar negeri namanya kaviar. Kaviar itu telur ikan memang, telur ikan salmon kaviar. Harganya ratusan juta, puluhan juta sampai ratusan juta. Kaviar yang paling mahal itu beluga. Satu kali santap itu untuk porsi 250 mg itu harganya sekitar 150 juta. Kaviar beluga namanya. Silakan di search di internet, bisa. Nah, ini hidupnya di sekitar Hokkaido, Jepang. Penelitian juga membuktikan bahwa orang Jepang adalah penduduk negara ya di dunia dengan angka harapan hidup paling tinggi, 80 tahun sampai 90 tahun. Orang Jepang, ya, angka harapan hidupnya tinggi-tinggi, ya, orang Jepang itu. Kenapa? Mungkin salah satu faktornya karena di sana banyak ikan, dan kandungan seperti ini bisa mencegah radikal bebas, bisa menyebabkan memperlambat efek-efek anti-aging sih namanya, ya. Nah, efeknya apa? Saya baca apa sih sebenarnya efek-efeknya ini apa sih namanya marin, nama apa sih namanya patennya itu marin placenta, ya, marin placenta. Di sana inilah yang menyebabkan bisa menginisiasi atau dikatakan di jurnal itu adalah merangsang pertumbuhan sel-sel dengan bagus, ya, meregenerasi sel-sel yang rusak seperti saya katakan tadi karena radikal bebas tiap hari, meregenerasi, memperbaiki sel-sel itu. Ini, ya, ini yang marin placenta. Itu yang saya baca di reviewnya. Saya dikirimkan sama Pak Niko. Pak Niko itu kirimkan saya jurnal. Jadi ada klub dokter ya, ada grup-grupnya dokter sendiri itu. Pak Niko kirimkan saya jurnal-jurnal. Pak Niko ini yang GM itu, semua jurnal yang tentang, saya baca satu-satu. Oh ini. Dok, ini hasil penelitian ini. Kan dia tahu, saya tidak percaya kalau dia cuma ngomong saja. Saya tidak percaya. Saya harus baca penelitian dan betul kandungannya isinya seperti itu. Bagaimana caranya diambil? Bagaimana caranya, penyimpanannya bagaimana, dan penyerapannya nanti akan seperti apa. Nah, kita akan sangat teliti persoalan seperti ini. Dan patennya ini, saya lihat patennya, oh begini caranya di Jepang dibikinkan paten. Sampai organisasi di Eropa juga seperti itu, ya. Jadi ada saat yang memperbaiki regenerasi. Jadi kalau bilang regenerasi mempengaruhi stem cell yang ditenggarai di sinilah, ya. Marin placenta inilah yang memperbaiki, meregenerasi sel-sel supaya jauh tumbuh lebih bagus, ya. Jadi kalau misalnya kenapa sejak makan produk apa misalnya seperti marin placenta ini lebih awet muda, bukan lebih cerah kulitnya, ya mungkin karena ini. Next. Nah, sardin peptide, saya cari lagi apa itu sardin peptide, ya. Saya telusuri di jurnalnya, diuji cobakan, ya. Ada 3 kelompok uji coba. Kelompok 1 diberi air biasa, kelompok 2 diberi sardin peptide, dan kelompok 3 diberikan obat penurun tekanan darah, ya. Obat penurun tekanan darah. Dan hasilnya 2 yang diberikan obat penurun tekanan darah dan diberikan dengan sardin peptide sama-sama tekanan darahnya turun, ya. Penelitian langsung. Next.
Nah ini dia, ya. Jadi kalau kita ini satu dari mana, dia akan percaya kalau ada yang seperti ini. Ya, ini review nasional, internasional. Jadi dibaca. Siapa yang teliti, siapa ini, bagaimana caranya. Kita teliti seperti itu. Ya. Jadi kalau ada misalnya ngomong-ngomong, pasti berdasarkan ada penelitian resmi. Next. Nah ini yang sedikit saya jelaskan tadi tentang stem cell. Stem cell itulah induk dari semua sel yang ada dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini ada sekitar lebih dari 100 jenis sel. Sel yang jadi rambut, sel otak, ya, sel jadi otot jantung, sel di usus, ya, lain-lain semua. Sel yang bentuk tulang, sel yang bentuk sel darah putih, darah merah, lain semua ini ya trombosit, lain semua. Nah, stem cell ini yang warna biru itu jadi induknya sebenarnya. Jadi kalau itu bagus, maka siap semua yang lain. Makanya saya katakan stem cell itu adalah teknologi pengobatan untuk masa depan sebenarnya. Dan sampai sekarang masih sedang penelitiannya banyak sekali tentang itu. Jadi kalau misalnya ada yang sampaikan kita, ini saya mau berikan ini untuk makan, ini stem cell isinya. Itu salah ya, itu keliru penganggapannya. Ini hanya menginisiasi atau mengaktifkan stem cell yang ada dalam tubuh kita, ya, sel-sel itu. Nah, di Indonesia rumah sakit ada 11 rumah sakit yang diberikan kewenangan sesuai undang-undang untuk memberikan terapi stem cell. Selain itu pastikan tidak, itu tidak berwenang atau mungkin tidak terakreditasi. Ya, hanya 11. Cipto Mangunkusumo, Sutomo Surabaya, Harapan Kita Jakarta, Darmais, terus kemudian Fatmawati Jakarta, M Jamil Padang, ada 11 semua rumah sakit. Itu yang diberikan amanah untuk produk stem cell ini. Karena stem cell ini pengobatan memang yang betul-betul sangat-sangat kalau saya bilang modern dan mumpuni, ya, sangat bagus. Nah, kita meminum apapun namanya itu yang bisa mengaktifkan sel-sel atau stem cell yang ada dalam tubuh kita, yang mana setiap hari ada kerusakan sel. Setiap hari itu ribuan sel-sel kita yang meninggal, yang mati, ya, dan harus diganti dengan yang lebih fresh. Oke, next. Nah, paten yang ketiga yang ada di SOP ini adalah free flow. Saya baca lagi reviewnya, ya. Free flow ini adalah bahan yang mendapatkan paten atau lulus uji coba. Kalau misalnya di Eropa ya, namanya BPOM-nya Eropa. Bayangkan ketatnya itu. Kalau di Amerika namanya FDA, Food and Drug, yang meloloskan obat atau makanan sebelum masuk di negara itu, FDA. Jadi orang-orang di Amerika belum boleh konsumsi apa-apa sebelum lolos dari FDA ini. Dan ini Verplo ini EFSA, European Food, saya kurang lupa ini. EFSA itu dari Eropa. Jadi dia ini pertama, ya, bahwa saat ini kandungannya bersifat anti-aging, ya, diteliti sampai bagaimana bisa diproduksi, bagaimana diekstrak, itu juga saya baca reviewnya, sangat-sangat baik untuk mencegah munculnya pembekuan darah. Pembekuan darah itu bisa terjadi pada orang stroke, ya, penyakit jantung. Jadi begini, dalam tubuh kita itu beredar terus, ya, darah, dan ini jantung kita pompa terus. Yang dia pompa itu adalah darah. Kalau misalnya darah kita kental, jantung kita pompa lebih berat, ya, dan jantung kita, makanya di Amerika 50 juta orang mengkonsumsi aspirin, pengencer darah, dalam setiap hari itu 50 juta orang mengkonsumsi, setiap hari dia minum. Tapi penelitian lain menjelaskan bahwa kalau setiap hari minum obat-obatan, itu efek samping juga ada. Jadi tidak gampang minum obat-obatan. Ada efek samping tersendiri yang juga bisa muncul pada saat misalnya dia mengkonsumsi itu. Ya, alternatifnya ya kita cari yang bukan obat, tapi suplemen yang isinya bisa juga mencegah terjadinya agregasi atau perlengketan sel-sel darah ini. Orang yang sel darahnya dalam tubuhnya itu lebih encer, berputar darahnya itu jauh lebih sehat sebenarnya, jauh lebih sehat ketimbang yang kalau bangun tegang-tegang lehernya, aduh sudah, kemungkinan darah Anda mungkin agak kental, ya. Next. Oke. Itu mungkin saat ini
Minggu lalu itu, jadi saya secara pribadi sebenarnya, saya jujur secara pribadi juga, kalau misalnya ada hal-hal yang ingin saya share biasa ke pasien secara pribadi, saya bisa cobanya pada diri saya sendiri, ya. Saya minum dulu produknya, terus kemudian tinggal bagaimana cara meminumnya, ya. Saya sampaikan ke Pak Rahman kemarin, saya minum, saya kayaknya agak bagus ketika selesai sholat subuh, ya. Saya minum dalam kondisi perut kosong, bukan perut lapar, perut dalam kondisi kosong. Penyerapannya jauh lebih bagus ternyata, ya. Penyerapannya jauh lebih bagus ketimbang misalnya perut lagi penuh, kemudian kita konsumsi. Saya lagi evaluasi itu, saya sebenarnya meminta ke Pak Niko untuk memasukkan saya ke tim dokter. Ini banyak sekali dokter yang tergabung di sini. Saya mungkin termasuk, tapi saya masih meneliti terus, ya. Kira-kira apa yang terbaik? Kenapa bisa seperti ini? Apa zat aktifnya? Kenapa bisa bagus? Oh ya, ada satu pasien saya juga, ya, yang saya juga habis lihat. Ini pasien habis dikerja dioperasi di daerah lain, datang ke tempat saya. Saya lihat di kepalanya itu ada benjolan yang gampang berdarah. Kemudian setelah itu saya melakukan pemeriksaan CT scan namanya. Saya lihat ada tumor di situ, ada tumor yang sampai di dalam kepalanya. Saya diagnosa mungkin namanya kedokterannya meningioma, ya. Dia waktu datang itu dipapah dan di apa sih namanya? Kalau mau goyang sedikit harus pakai kursi roda, ya. Lemah sekali kondisinya waktu itu. Setelah hasil keluar dari CT scan-nya, saya sampaikan ke keluarganya, saya bilang ini kondisinya sangat berat. Jujur ini berat. Kenapa? Ada tumor di dalam kepalanya sebesar bola pingpong. Bola pingpong dalam otaknya dan kemudian agak menembus keluar. Kurang bagus kondisinya. Jadi saya bilang, saya sarankan ini harus diangkat. Ini harus diangkat. Cuma kalau diangkat, efek sampingnya jujur, ya, jangan sampai di sana ada memorinya, pusat memorinya kah, ataupun mungkin, ya, ada bisa terjadi sesuatu misalnya tangannya lemah atau bagaimana, ya. Saya tidak bisa pastikan berjalan dengan ini. Cuma risiko-risiko itu harus saya sampaikan. Kemudian pulanglah pasien ini, diskusi dengan keluarganya, kesimpulan terakhir takut untuk dioperasi, tidak mau dioperasi. Ya sudahlah, HB-nya juga rendah waktu itu. Kemudian saya kurang tahu apa yang saya sampaikan ke Pak Rahman. Sempat dia konsumsi, kemudian dia konsumsi apalagi namanya produknya. 3 bulan kemudian saya ditelepon juga sama Pak Rahman. Dokter masih ingat pasien yang kemarin yang tumor di otak? Gimana kondisi sekarang? Masih hidup? Gimana masih hidup? Dia sekarang sudah ke pasar, sudah kemana? Saya kaget juga, ya. Saya juga termasuk kaget waktu itu. Dan saya datang sendiri juga lihat itu. Saya tidak percaya. Akhirnya Pak Rahman juga ajak saya jalan-jalan ke rumahnya. Lihat, dan akhirnya saya dipoto sama dia. Ini orangnya pasiennya, ya. Jadi saya sendiri masih juga mempelajari kira-kira apa yang zat aktifnya ini. Kenapa bisa? Yang saya pikir jujur, ya, maksudnya saya tidak bisa juga menjelaskan bahwa, karena seperti saya katakan tadi, bahwa kalaupun ada bukti ilmiah, saya harus jelaskan secara terinci. Ini loh, ini zat aktifnya, ini yang dia perbaiki di sini. Tapi nyatanya begitu, pasiennya begitu, ya. Saya datang di rumahnya, dari mana kok? Saya dari pasar kok. Ini. Bukannya dulu ibu yang ini yang digotong masuk? Iya. Nggak usah dioperasi, ya. Saya juga nggak pernah operasi sudah bagus. Jadi itu beberapa hal yang mungkin kalau dikatakan misalnya ada bukti ilmiah, ya saya juga masih mencari. Makanya minggu lalu yang terakhir itu ada saya kasih lihat foto Pak Rahmat, pasien dioperasi, pasien tumor di dalam perutnya, ya. Saya sarankan dia kemoterapi. Sudah saya angkat sebesar bola takrok, ada videonya. Cuma agak ngeri kalau saya tampilkan di sini, tapi next time kalau saya tampilkan semua foto-fotonya. Termasuk foto yang CT scan sama USG yang bilang normal itu. Saya mau tampilkan semuanya karena waktu saya ke rumahnya saya foto. Saya selalu begitu. Saya tidak gampang percaya. Ya, saya harus buktikan sendiri bahwa begini. Saya datang sendiri rumahnya, 2 jam perjalanan. Tapi saya bagus, ya, karena saya bisa disuguhi dengan ikan gabus. Ikan mas. Pasien. Dan apalagi namanya? Dia minggu lalu itu agak besar tumornya dan kemudian dia menolak untuk di kemoterapi. Dok, saya nggak usah. Adakah alternatif lain? Saya bilang ya sudah, itu suplemen ini saja.
Alhamdulillah kemarin datang lagi dok, saya sudah konsumsi agak enak, saya rasa tidak ada masalah. Padahal lambungnya saya potong setengah. Ada video operasinya, lambungnya saya potong setengah karena tumornya itu melengket di lambung. Berat badannya sebelum operasi itu sekitar 72, sekarang tinggal 48, 49. Tapi dia sehat. Mukanya datang kemarin saya lihat, karena saya combine ya, maksudnya begini. Saya combine dengan beberapa terapi yang lain, saya combine, oh ini kayaknya cocoknya dengan ini, cocoknya dengan ini. Mukanya jauh lebih segar, dok saya lebih enak sekarang. Alhamdulillah dok ini, dok saya tidak usah di kemo. Tapi saya dalam hati saya dilema juga, prosedur kedokteran harus kemo kalau begini, ya. Itu dilemanya. Saya dididik harus di kemo kalau begini. Tapi ibu yang menolak, tanda tangan saja kok. Saya tanda tangan dok, tidak usah di kemo. Saya lebih bagus begini. Saya sudah sehat merasa sekarang. Tinggal mungkin nanti ke depan saya akan pantau terus dia sampai ada muncul tumor baru. Tapi dia bilang saya lebih bagus. Itu setelah saya combine dengan yang diberikan Pak Rahman sebelumnya, saya lihat efeknya, saya baca, oh kayaknya cocoknya sama ini. Nah ini jauh lebih bagus. Ya. Jadi beberapa itu mungkin yang saya bisa ini kan. Saya di grup juga di grup ada yang sampaikan tentang saya lihat, saya baru buka grup, ada yang bertanya tentang kanker. Itu bukan kanker prostat ya, itu hipertrofi, pembesaran prostat normal, ya, pembesaran. Jadi bukan kanker, itu lebih gampang ketimbang kanker. Ini kanker saja bisa hilang. Tapi meskipun ya, saya juga mesti cari kenapa bisa, apa betul hilang atau tidak, apa betul hilang atau tidak, ataukah misalnya, jadi maksud saya begini. Masih terus dipelajari, masih terus dipelajari. Tapi kalau dari segi manfaat sudah ada, ya. Yang dari tadinya misalnya mungkin tidak bisa hanya pakai kursi roda, tumornya masih ada, ya. Yang kemarin itu belum diapa-apa itu, kalau yang tumornya saya yakin masih ada, ya. Tapi ini sudah bagus, sudah bisa jalan, sudah ke pasar, pergi orang kawin malah, ya. Tapi minimal bahwa ada manfaat. Orang-orang ini menerima manfaat, dan yang kita adalah sebenarnya apalagi namanya yang saya lihatkan adalah bagaimana caranya memberikan manfaat bagi orang lain. Orang lain bisa sembuh, alhamdulillah. Ya. Berarti kita menjadi sebab, kita menjadi jalan. Ya, kesembuhan itu hanya dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang bisa menjadi jalan bagi orang lain. Mungkinkah bahwa kenapa bisa banyak dokter, banyak ini, kenapa harus dia datang ke kita? Ya mungkin dia ditakdirkan ketemu kita untuk memberikan solusi. Kan seperti itu yang Bapak tadi bilang di belakang. Mungkin Anda ditakdirkan, di sini jalannya, di sini apalagi namanya pengobatannya itu. Anda dipertemukan. Iya, silakan. Saya mau tanya, saya kan ini lagi punya penyakit yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rasmi, saya dari Goa. Saya baru mampir di AFC ini baru berapa hari, 1 minggu yang lalu. Saya kan punya riwayat penyakit habis operasi. Diagnosa dokter saya kanker. Iya. Terus Pak Rustam sarankan saya konsumsi untuk gusi. Jadi saya beli 1 box dulu karena keterbatasan biaya. Pengen sih rutin, pengen, tapi karena dari segi ekonomi. Ya, jadi untuk Ibu saya memberikan semangat ya. Semua penyakit saya yakin bahwa bisa ditangani ya. Artinya penyakit itu diturunkan oleh Allah, ada obatnya ya. Entah itu Anda melalui dokter adalah salah satu alternatif obatnya ya. Dan kalau misalnya dalam kondisi begini bahwa Anda diagnosa seperti ini adalah suplemen yang ya maksud saya minimal bisa menaikkan imunitas Anda ya. Minimal bisa menaikkan imunitas. Seperti misalnya saya belum tahu secara hasil patologi anatomi kira-kira apa ya, patologi anatomi itu apa ya, hasil pemeriksaan secara mikroskopis ini jenis tumornya apa sebenarnya ya. Iya, karsinoma apa, ada banyak karsinoma itu ya, seomama. Nah, seomama masih ada beberapa item lagi. Memang kalau seomama itu setelah itu harus di kemoterapi sama 6 siklus. Tapi saya tahu dok.
Nah, itu dia. Saya sampai saat ini semua pasien-pasien yang saya tangani, begitu misalnya terkena misalnya kayak saya mama atau siapa, saya masih harus wajibkan ikuti prosedur-prosedur kemoterapi kah, radioterapi kah, ataupun misalnya ini. Nah, ketika misalnya, namun bukan berarti bahwa sudah ibu berhenti, pusing, tidak boleh seperti itu. Jangan kemoterapi. Ibu tidak usah kemoterapi, salah. Tidak boleh, dokter tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Dididik memang sesuai dengan aturan mengikuti protokol. Namun dalam dunia nyata tidak semua pasien mau. Saya tidak mau di kemo dok, rambut saya nanti gugur, nanti kulit saya hitam atau bagaimana. Nah, kemudian pada saat seperti itu, ya sudahlah kalau memang ibu ini, cuma saya harus jelaskan bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa menekan, kalaupun misalnya supaya tidak muncul lagi sel-sel tumor yang baru misalnya. Ibu, kalau misalnya seperti itu, seperti sudah konsumsi itu, ya memang saya lihat di situ ada paten yang saya baca di reviewnya, memang ada patennya sebagai anti tumor. Iya, saya bilang tapi hampir habis. Bisa mau beli lagi. Iya. Kondisinya memang kalau seperti itu. Seandainya dok ada ini, saya bisa jadi coba-cobaan di ini. Saya siap. Disampaikan ke bos-bosnya nanti. Ya. Oh ya. Ada donatur. Tunggu. Ini menarik. Setahu saya, AFC itu ada semacam CSR-nya. AFC Care. Ada. Nanti mungkin bos-bosnya bisa memfasilitasi. Enggak, serius. Ada namanya CSS. Kalau CSR itu apa sih? Company Responsibility Response, yang kayak sebagian itu disumbangkan. Ada. Saya pernah baca itu ada, dan saya mungkin bisa minta tolong ibu di fasilitasi, dilaporkan ke pusat bahwa ada ini. Ya. Seperti itu ada. Jadi apalagi namanya diusahakan juga. Ada beberapa teman sebenarnya yang saya suka sekali ya. Ada orang-orang mungkin yang ini yang kita pernah cerita, yang tukang sayur misalnya di satu saset apa semua apa, itu memberikan manfaat bagi orang. Ya. Sebaik-baik kita adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya. Bagaimana memberikan manfaat informasi. Ya. Saya sampaikan nanti di grup, ada grup saya sama GMD juga, saya sampaikan juga. Makasih dok. Iya. Mudah-mudahan bisa direspon di pusat. Makasih banyak dok. Ya. Tapi itu dia ya, maksud saya, kalau hanya itu yang ibu bisa lakukan sekarang ini, ya itu saja, ketimbang misalnya tidak ada. Artinya daripada sudah tidak di kemo, tidak juga ada usaha-usaha yang lain, ya minimal itu yang bisa dilakukan. Ya. Ya, saya luruskan Bu ya, Ibu Doris, Bu Rasli. Jadi di IFC memang ada namanya IFC Care, kepedulian sesuai dengan visi misinya.